Malam ini agak sibuk semua ya. Malam, Kak. Banyak mungkin acara ibadah Natalan atau apa. Oke, mari kita mulai persekutuan dengan tua ya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Kita belajar firman-Mu melalui Zoom ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu semakin mengenal Engkau, semakin mendekati Engkau ya Tuhan. Tuhan, urapilah kami semua di persekutuan Zoom ini setiap hari Kamis, sehingga kami terus bertumbuh dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, ajarlah kami dengan firman-Mu melalui firman-firman yang kami sharing atau kesaksian kami. Kami menyerahkan pertemuan malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam, puji Tuhan ya, kita mempelajari kitab kira-kira 1 tahun ya, 1 tahun lewat Zoom ya, lewat Zoom. Tadi lagi baca sampai satu tawari. Jadi mungkin banyak kitab-kitab yang sulit kita lewati, dan ya mungkin ada yang sesuatu yang baru dan masih belum mengerti juga lumayan banyak ya. Tapi ya, yang penting setiap hari baca bersama-sama. Malam hari ini mungkin kita bisa sharing sedikit-sedikit tentang ya apa yang kita dapati melalui Zoom ini, atau mungkin melalui pembacaan dari Kejadian sampai satu tawari ini ya. Atau mungkin ada yang masih ada sulit atau apa mungkin ya. Apa saja mungkin bisa sharing bersama-sama melalui Zoom ini malam ini ya. Itu aja. Kemudian gimana, mungkin Talia dulu mungkin bisa sharing. Coba sharing aja mungkin apa saja tentang pembacaan Alkitab di RBP ini mungkin. Ayo. Ya, baik Pak. Mungkin kalau mau sharing tentang pembacaan Alkitab di tahun ini, aku secara pribadi sebenarnya sangat terberkati melalui pembacaan firman setiap harinya. Tapi ini juga jadi merefleksikan, aku jadi ingat kembali selama setahun ini, merefleksikan betapa banyaknya perbuatan Tuhan yang boleh terjadi. Di satu sisi aku ingat bulan 2 kemarin aku terakhir bisa RBF di tempat onsite gitu. Dan setelah itu karena aku pindah pekerjaan ke Mesuji, awalnya aku pikir gimana ini, aku mungkin bakal sulit untuk ikut RBF lagi gitu kan. Sempat khawatir juga, sempat sedih, kepikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh kayak selalu buka jalan. Jadi melalui Pak Ferry dan tim RBF lain, staffnya lain bisa membukakan RBF online, sehingga teman-teman dari luar kota termasuk aku juga bisa ikut bergabung. Tapi aku benar-benar rasa banget kalau banyak waktu aku tidak ikut juga dalam persekutuan RBF online ini, karena setiap hari Kamis aku itu selalu pulang ke Bandar Lampung dari Mesuji. Biasanya pulang itu sampai Bandar Lampung sekitar jam 6 sampai lebih jam 7, hampir jam 7. Jadi terkadang kalau sudah kadang pernah habis pulang langsung dipaksakan, tapi habis itu sangat berat sekali, ngantuk, capek sekali gitu badan. Jadi kayaknya nggak memungkinkan gitu untuk Zoom. Jadi kadang-kadang suka nggak ikut persekutuan karena terlalu lelah di perjalanan. Terus
Tapi benar-benar secara dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, mungkin memang tahun ini juga aku banyak bolong-bolong baca firman-Nya. Tidak setiap hari baca. Di beberapa bulan terakhir ini, gitu, aku ngerasa banget gimana kalau aku nggak baca firman satu hari itu ternyata benar-benar seperti hilang, tidak, maksudnya bukan hilang ya, tapi tidak ada tidak ada koneksi yang lebih yang sangat dekat gitu sama Tuhan, kayak kurang mengetahui apa yang mau Tuhan sampaikan. Karena kan firman Tuhan itu adalah suatu pengingat gitu untuk kita bisa menjalani hari ini. Jadi aku sangat belajar untuk bisa lebih disiplin lagi dalam komitmen aku untuk baca firman setiap hari, dan lagi mulai terus. Mungkin kalau upload ayatnya karena jadi suka lupa juga karena bacanya tidak disiplin, atau maksudnya malam, pagi suka berubah-berubah waktunya, jadi akhirnya juga tapi aku lagi belajar lagi untuk tahun depan juga, semoga bisa lebih lebih dikuatkan lagi imannya dan lebih disiplin lagi untuk bisa membaca. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih ya Talia ya. Mungkin sering bolong-bolong ya, pasti itu terjadi karena mungkin tempat pekerjaannya itu tidak gampang ya, banyak tugas mendadak, ujian juga ya, maka agak sulit ya. Tapi ya mungkin berusaha keras ya secara maksimal, itu hatinya, itu penting ya, penting. Tapi kalau baca betul-betul belajar dan membaca itu mungkin ya di hadapan Tuhan mungkin kita selalu merasa tidak begitu setia, atau mungkin selalu merasa kekurangan di hadapan Tuhan. Jadi tapi rasa rasa semacam itu kita selalu harus miliki di hadapan Tuhan. Jadi kasih Tuhan besar, tapi perbuatan kita atau kesetiaan kita di hadapan Tuhan mungkin selalu itu masih kurang sesuai dengan anugerah yang besar itu. Jadi itu kalau jarang membaca pasti itu agak sibuk, dan juga mungkin banyak fokusnya, mungkin ya banyak kerja juga ya. Jadi upload ayat pun kadang-kadang itu mungkin berhari-hari enggak upload, pasti itu secara rohani juga ya agak goncang-goncang juga ya. Oke, ayo Tia, gimana, bisa sharing enggak Tia? Suaranya ya. Oh iya. Halo, salam. Shalom. Sharing tentang apa, Pak? Tentang mungkin ya ini Zoom yang terakhir tahun ini, maka mungkin selama 1 tahun mungkin kesaksiannya atau pembacaan firman Tuhan atau pelajaran lewat Zoom ini gimana? Atau iya. Ya, selama setahun aku emang belum lama sih ikut Zoom, ikut lagi RBF di Zoom. Waktu itu sempat off karena memang banyak hal yang lagi dikerjakan, khususnya kuliah. Aku emang lagi sibuk-sibuknya kuliah online, susah ngebagi waktunya. Jadi waktu Ibu Won ngajak untuk gabung Zoom lagi, aku nggak tahu tadinya ternyata RBF itu ada Zoom. Aku pikir masih offline. Pas lihat statusnya Roma, aku tanya sama Roma, ada RBF ya? Iya, ada Zoom, tapi Ibu Won yang invite aku, ngajak aku gitu, dan emang bersyukur juga bisa gabung lagi dengan RBF, komunitas RBF gitu. Di sini pelajaran-pelajaran dari Alkitab yang aku baca itu memang belum sampai setahun ini, tahun ini aku memang komitmen untuk selesai pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Memang Perjanjian Baru aku baru 2 minggu yang lalu selesai. Aku masuk ke Perjanjian Lama. Ya, baru itu aku selesainya, Pak.
selama ini belum pernah selesai, belum pernah diniatin gitu, lompat-lompat. Nah sekarang memang aku masih di raja-raja, masih di 2 raja-raja memang aku bacanya. Makanya aku belum pernah upload karena aku ketinggalan kalau teman-teman udah sampai jauh, aku masih di 2 raja-raja. Karena kalau aku ngikutin dengan teman-teman, aku memang niatnya pengen selesaikan tuntas gitu, tuntas pembacaan Alkitab. Nah, dari pembacaan Alkitab yang aku baca-baca itu, kalau aku lihat yang dari Perjanjian Lama, itu aku merasa aku kayak lagi didongengin secara langsung gitu sama Tuhan. Waktu aku baca-baca kisah tentang ini nabi ini gitu, kayak lagi didongengin. Satu hal yang aku dapat ketika raja-raja itu orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan Allah pun, mereka bisa melakukan kesalahan seperti waktu aku berbagi cerita, berbagi tentang Salomo. Di situ aku memang menceritakan hikmat Salomo, kebijaksanaan Salomo. Ternyata dilengkapi sama Pak Ferry bahwa si Salomo itu ternyata nggak seperti yang kita pikirkan gitu, nggak seperti yang aku bayangin, nggak sebijaksana yang aku bayangin. Ternyata ternyata dosa yang Salomo lakukan gitu. Ternyata ada loh yang membuat Tuhan Allah sakit hati sama dia. Maksudnya Tuhan Allah kecewa sama dia gitu. Dan begitu juga dengan nabi-nabi yang terlebih yang dahulu. Tapi di situ aku lihat lagi, sekalipun nabi-nabi itu membuat kesalahan, membuat luka di hati Tuhan, mereka tetap dikasihi Tuhan. Terkadang aku sendiri ngerasa kecewa gitu loh, ngerasa kecewa sama diri aku sendiri ketika aku nggak bisa melakukan sesuatu yang sudah aku targetin. Misalnya aku target seperti ini, tapi aku nggak dapet. Di situ aku kecewa sama diri aku sendiri, khususnya aku kecewa sama Tuhan, aku kecewa banget sama diri aku sendiri. Nah, tapi ketika aku baca-baca lagi, khususnya di Perjanjian Lama, ya ampun, iya ternyata bukan hanya aku sendiri loh yang pernah mengalami kegagalan, bukan hanya aku sendiri yang mengalami kesusahan yang bertubi-tubi. Ternyata nabi-nabi dahulu juga mereka ngalamin kesusahan, mereka mengalami malapetaka juga gitu kan. Mereka ngalamin juga loh kesusahan. Dan mereka juga pernah gitu, mereka juga pernah gitu loh menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni. Kadang aku sendiri menghukum diri sendiri gitu. Aku nggak layak lagi loh sama Tuhan sebenarnya dengan segala macam pemberontakan aku, marahnya aku, kecewanya aku, kesalnya aku, dan dosa-dosa yang aku perbuat gitu. Merasa kayak doa pun seperti aku ngerasa doa aku tuh nggak nyampe sama Tuhan dengan dosa-dosa aku. Tapi waktu aku baca terus ditambah dengan penjelasan Pak Ferry di RBF, iya ya, ternyata nabi-nabi dulu nggak sesempurna nggak sesempurna yang aku bayangin. Mereka juga penuh dengan dosa, aku juga penuh dengan dosa. Makanya dilengkapi dengan kehadirannya Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, dilengkapi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang membersihkan dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa aku. Jadi benar-benar ya seperti belajar lagi gitu. Kalau di gereja kan kita mungkin dapatnya yang manis-manisnya, ketika kita berbuat baik kita dapatnya seperti ini. Tapi waktu di RBF ini benar-benar dibukakan gitu loh. Sebenarnya seperti apa kehidupan nabi-nabi dahulu, sebenarnya manusia itu kehidupannya seperti apa. Benar-benar aku dapat penjelasan yang real gitu loh. Enggak hanya berkat saja yang diceritakan, tapi bahkan dosa-dosa pun dibukakan di sini. Gitu. Jadi itu sih pengalaman aku selama mengikuti RBF. Ya, terima kasih ya. Ya itu kalau kita sering ya menyebut Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih ya, Maha Kasih. Roma 5 ayat 8 ayat hafalan kemarin kan, Allah akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena kematian-Nya Kristus ya. Jadi itu menunjukkan kasih-Nya itu ya semua jemaat tahu Allah mengasihi kita, tapi kita betul-betul merenungkan firman Tuhan sejak dari Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama. Jadi kita baru sadar dosa manusia itu ya belum pernah terselesaikan. Jadi bertambah terus ya jahat-jahat sehingga ya kita mengerti itulah keadaan semua manusia ya, semua manusia. Dosanya itu begitu berat
tidak ada orang baik ya di dalam perjanjian lama. Semua orang berdosa. Sehingga ya seperti kehidupan kita zaman sekarang. Jadi solusinya gimana? Bagaimana kita bisa lepas dibebaskannya dari segala macam dosa itu? Kalau sedikit dosa ya tidak bisa masuk ke surga. Jadi akhirnya kita sangat membutuhkan jalan keluar ya, solusi. Jadi sehingga kalau membaca perjanjian baru ya, jadi dengar tentang Yesus Kristus ya, yang datang untuk menebus dosa manusia itu betul-betul menjadi kabar baik. Jadi belakangan ini banyak ibadah Natalan ya, banyak ibadah Natalan, tapi sedihnya dalam khotbah ibadah Natalan tidak pernah menyebut dosa manusia. Atau mungkin jarang menyebut nama Yesus juga jarang. Coba dengar baik-baik ya dalam khotbah Natalan. Jadi itu kita mau menyampaikan tentang apa Yesus Kristus ya, itu mengapa Yesus lahir? Ya itu semua karena dosa manusia itu. Maka Natalan itu tema khotbah apapun ya, kita harus menyebut manusia yang berdosa. Tapi ini tidak ditekankannya, hanya merayakan hari raya ini, merayakan sukacita, sehingga banyak jemaat lupa intinya. Jadi itu membuat gereja lemah dan tidak mengerti kabar baik itu apa. Jadi Yesus datang ke bumi ini, kemudian melalui Yesus semua manusia ya dibenarkannya. Jadi kalau dengar ini, itu betul-betul harus menjadi kabar baik untuk kita semua. Jadi tapi zaman sekarang itu ya mungkin aku juga kaget ya, kadang-kadang itu diundang ke gereja ibadah Natalan ya sama sekali enggak, apalagi sekarang tahun ini tema khotbah dari PGI itu 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 22 mungkin ya, itu kasih persaudaraan. Maka aku juga herannya, mengapa gereja pilih tema tentang apa dari 1 Petrus. Seharusnya pilih tema tentang kelahiran Yesus Kristus kan. Memang kasihnya itu penting ya, tapi ya intinya mungkin agak salah. Selalu harus menyebut dosa manusia. Itu khotbah yang bagus. Khotbah yang bagus itu apa? Bukan mungkin berbicara lancar ya, mungkin membuat jemaat ketawa-ketawa, atau mungkin ilustrasi-ilustrasi yang menarik, itu bukan. Walaupun dia mungkin berbicaranya kaku, tidak jelas, mungkin bukannya berbicara kaku, tapi tidak pintar berbicara, tetapi dia betul-betul menyebut inti kekristenan ini atau tidak, itu sebenarnya penting ya, khususnya dosa. Jadi gereja harus ya menekankan dosa manusia ini seperti tertulis di dalam perjanjian lama ya, khususnya dari Kejadian pasal 3 sampai sekarang terus berbicara tentang dosa kan. Tapi sekarang ini hilang. Maka apa yang terjadi ya? Semuanya itu berfokus pada perbuatan manusia, bukan anugerah Tuhan. Apalagi sekarang jarang menyebut Yesus ya datang ke bumi ini apa ya, tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia. Itu arti ya Natal. Natal pun sebenarnya aku tidak suka kata itu, ya itu tepatnya ya hari kelahiran Yesus Kristus ya.
Tapi di dalam kalender atau mungkin di dalam ucapan-ucapan pejabat-pejabat, ya biasanya mungkin apa ya? Mungkin pakai kata yang halus ya, sang terang, sang terang, atau mungkin hanya Tuhan saja. Nama Yesus itu dihapus ya di dalam kalender, di dalam ucapan hari Natal itu agak sedih ya. Jadi ya mungkin sudah belajar banyak hal tentang dosa manusia itu. Ya bagus ya itu, dia mungkin baru sadar beberapa hal, belajar banyak ya tentang nabi-nabi, raja-raja. Itu puji Tuhan ya. Senang sudah mengerti intinya. Oke, Stephen, gimana kabarnya Stephen? Stephen King? Halo Pak Ferry. Ayo Stephen King mungkin minta sharing tentang apa ya, pelajaran RBF hampir 1 tahun ya. Ya, nggak kerasa. Gimana kesaksiannya, atau ada sesuatu yang baru, apa Ya, ada perubahan atau kesaksian, boleh ya? Benar banyak banget apa belajar lama kan. Nah, coba kalau Maggie ngajak ini RBF nggak tahu deh. Aku kayak barusan minggu lalu tuh tentang doa Yabes ya. Ternyata ada di Tawarik berapa 4 ya. Tawarik itu aku baru tahu loh. Yang selama ini aku dengar dari khotbah gereja-gereja, khotbah gereja aku pilih Pantova gitu, doa Yabes gitu kan, banyak yang bahas tentang Yabes. Ternyata ada di Tawarik gitu. Baru sampai kemarin gitu kan. Ya mereka selama ini nggak pernah baca belajar lama ya, males gitu ya nggak ngerti kan ya aku akhirnya nemu Bible study yang mungkin cocok buat aku kan. Lu pernah ikut Bible study gereja sebelumnya lagi yang lama lah, cuman ya kayak nggak cocok aja gitu, kayak penafsiran terlalu dalam gitu-gitulah penafsirannya. Baru mulai udah buka kitab kayak ya penafsiran dalam banget lah kayak gitulah. Nah kalau ini kan Pak Ferry cuma jelasin gambaran doang kan, umumnya generalnya biar kita ngerti kan. Itu sih aku bersyukur belajar banyak doa Yabes. Terus terus apa angkatan pertama mati semua kan, itu yang keluar dari Mesir itu mati semua. Terus kisahnya Daud ya sampai terus kisah Salomo banyak banget lah. ya apa Musa nggak boleh masuk tanah kanan tapi boleh lihat ternyata lu nggak boleh masuk tanah kanan, nggak diizinkan tapi boleh lihat dari gunung apa tuh. Terus kenapa apa yang hukum Taurat itu banyak sih. Kalau Bible tadi sekarang kan banyak kan itu sih apa kayak inilah kayak pakai nubuat kayak tempel ke bendera baru mulu kan gitu, bahasa itu betul. Itu sih aku bersyukur sih diajak Megi RBF ini ya, semoga tahun 2022 aku bisa lancar kan. Kalau 2022 sampai mana Pak? Karena 3 tahun ya. Ya itu tahun depan masih perjanjian lama ya, 1 tahun. Oh masih ya? Itu tahun depan itu kitab-kitab Nabi. Kemudian tahun 2023 baru itu perjanjian baru ya, 1 tahun. Jadi selama 3 tahun ya kita baca bersama-sama. Kemudian jangan khawatir, nanti 3 tahun lagi berulang-ulang sampai dipanggil Tuhan. Ya aku bolong-bolong nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Ya bener sih, aku dengar dari teman gereja itu emang bener sih Pak Ferry bilang kan apa sama pendeta siapa tuh, kalau kita mau belajar kitab awal dari Kristen ya itu belajar dari Matius dulu, belajar dari Matius sampai Wahyu, udah habis mulai dari Kejadian. Nah itu aku nggak mulai itu, terus dari Kejadian mulai lagi sampai Wahyu, habis lagi dari Kejadian lagi. Emang gitu sih bener Pak Ferry, baca kitab emang begitu, kita nggak bisa sembarangan milih satu kitab, itu nggak bisa. Tapi kalau emang baru Kristen awal-awal ya Matius dulu biar tahu Yesus kan gitu bener sih Pak. Belajar banyak sih. Ya. Ya misalnya tadi ya
Satu Tawari pasal 4 ya, Toa Yabes itu seringnya dikotbahkan ya, salah satu ayat ya favorit di sering dalam tuh. gereja. Sering banget. Tapi kalau latar belakangnya itu kalau kurang tahu, ya itu nanti menjadi ajaran kemakmuran. Ya berdoa, kemudian daerahnya akan diperluas, akan diberkati. Ya. Tapi misalnya sudah mengerti latar belakangnya, Yabes ini suku Yehuda. Suku Yehuda. Jadi mengapa suku Yehuda itu penting? Penting karena itu melalui suku Yehuda Daud datang ya, Daud datang. Jadi satu Tawari itu sangat penting itu Daud ya, karena Daud yang mempersiapkan membangun Bait Suci. Jadi salah satu keturunan dari suku Yehuda itu namanya Yabes. Dia lahir ya dengan kesakitan. Tetapi Yabes itu berseru kepada Allah Israel. Jadi itu berbicara tentang apa ya, itu suku Yehuda yang sangat dekat sama Tuhan, yang berseru-seru. Sehingga suku yang lain juga harus ikutin cara kehidupan keturunan Yehuda itu. Itu mengapa berseru? Karena kebanyakan orang zaman ini tidak berseru kepada Tuhan. Jadi kita mengerti latar belakang dan juga Yabes juga berseru kepada Allah Israel. Bukan hanya Allah. Jadi Yabes berseru kepada Allah Israel, bukan Allah Yakub. Israel dan Yakub itu di dalam Alkitab itu artinya beda ya. Jadi Yakub itu namanya berubah menjadi Israel. Jadi arti Israel itu yang menang ya, yang menang. Yakub itu tukang tipu kan. Jadi yang membuat Israel, Yakub menang itu Allah. Jadi dia berseru kepada Allah Israel. Jadi semua keturunan Yakub, khususnya 11 suku itu juga harus berseru kepada Allah Israel kita. Dan itu jadi mengajak ya biar berseru kepada Tuhan untuk lebih rajin beribadah di Bait Suci. Jadi di satu Tawari itu hari ini juga mungkin hari ini juga pasal 9 juga ya, daftar penduduk Yerusalem. Jadi sangat ditekankan Yerusalem, bukan kota lainnya. Mengapa kota Yerusalem itu sangat ditekankan? Daftar pendudukan itu tertulis ya, pendudukan yang tinggal di Yerusalem, bukan kota yang lain. Karena di Yerusalem ada Bait Suci ya, Bait Suci Zerubabel, Bait Suci yang kedua. Tetapi kebanyakan orang yang sudah pulang dari Babel, mereka tidak mau tinggal di Yerusalem lagi. Kalau nanti membaca kitab Nehemia akan itu tertulis juga. Mereka tidak mau tinggal di kota Yerusalem, ibu kota. Karena sering diserang oleh musuh-musuh. Sehingga melalui daftar pendudukan Yerusalem ini, artinya mengajak suku-suku mereka biar tinggal di Yerusalem. Tinggal di Yerusalem itu artinya apa? Semua fokusnya untuk ibadah. Jadi satu Tawari, dua Tawari itu sangat mengutamakan ibadah dan pujiannya. Besok juga waktu tabut Allah dipindah ke Yerusalem juga itu mereka memuji Tuhan. Jadi tinggal di Yerusalem itu artinya ya selalu berada di dalam gereja, selalu rajin ibadah.
Tapi saya juga tahun ini ya melalui pembacaan tahun ini baru belajar menyadari satu hal. Sampai sekarang mungkin belum begitu sadar ya. Tapi sekarang bait suci Zerubabel ini ya, Zerubabel ini di dalam ruang maha suci tidak ada tabut perjanjian Allah. Itu mungkin salah satu penyebab ya melemahkan iman orang Israel. Karena tabut perjanjian itu diambil oleh kerajaan Babel. Maka sampai sekarang tidak ditemukan. Katanya mungkin tabut perjanjian Allah itu sekarang disembunyikan di bawah Masjid Al-Aqsa. Itu salah satu teori. Tapi tidak boleh ya mencari atau menggali ya, tanah itu karena itu masjid, enggak bisa. Tapi katanya itu ya disembunyikan di tempat itu atau mungkin ya dihancurkan atau dibawa ke kerajaan Babel. Jadi sampai sekarang mungkin tidak tahu. Sehingga walaupun mereka membangun bait suci Zerubabel ya, bait suci yang kedua, yang pertama bait suci Salomo, itu bait suci Zerubabel di dalamnya tidak ada tabut Allah. Jadi mungkin menurut aku itu juga salah satu ya penyebab ya membuat bangsa Israel tidak rajin ya beribadah di bait suci juga. Itu juga mungkin maka baru lebih ya rindu menanti-nantikan kedatangan Mesias ya melalui keturunan Daud ini. Jadi harapan tentang Mesias itu betul-betul bertumbuh. Karena sampai sekarang walaupun mereka dipulang dari Babel, ya masih dijajah oleh bangsa Persia. Bangsa Persia, nanti bangsa Yunani, nanti bangsa Roma, ya belum pernah dibebaskan. Terus dijajah oleh beberapa bangsa yang berkuasa besar, sehingga orang Yahudi itu betul-betul ragu-ragu. Mengapa bangsa pilihan ini berratusan tahun ya, selama berratusan tahun tidak dibebaskan? Mengapa kehidupan mereka seperti ya perbudakan ya? Sehingga mungkin sebelum Yesus datang pada zaman Yohanes Pembaptis itu betul-betul muncul ya kerinduan besar tentang kedatangan Mesias itu. Maka genap waktulah. Kemudian Matius pasal 1 juga ya. Semua itu digenapi oleh firman Tuhan, digenapi oleh firman Tuhan. Betul-betul Yesus datang sebagai sesuai dengan nubuatan di dalam perjanjian lama. Maka ini menjadi kabar baik, kabar baik. Menantikan akhirnya dia datang. Sehingga ya itu menjadi kabar baik, kabar gembira ya untuk bangsa Israel. Karena ya berratusan tahun mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias itu. Oke, mungkin Firman bisa sharing nggak? Firman. Ya, Pak Ferry. Ya. Ya, Pak Ferry. Ya, mungkin sharing sedikit aja ya. Oke, 1 tahun ya. 1 tahun ya. 1 tahun juga bisa, mungkin kitab sebelumnya juga bisa. Oke. Jadi aku mau sharing sedikit aja. Selama 1 tahun ini di Zoom udah banyak ya yang baru hadir dari luar Lampung, juga ada dari Riau, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, juga yang dari Riau juga sudah setahun ya masih lewat Zoom juga, dan juga di center. Kemudian aku mau yang agak sedikit yang saya sharing 1 tahun ini, ya di sini kita lihat kalau tentang di satu Tawarikh, ini kan tentang penebusan Israel ya. Kalau kita lihat dari pasal 1 sampai berapa ya ini ya?
Sampai 9 berapa ya? Sampai hari berapa ini. ya satu tawari ya? Sampai berapa? Pasal 9 hari ini. Tawari 1 sampai 9 ya. Ini kan tentang penebusan Israel ya kan di sini. Silsilah. Iya, silsilah benar. Waktu kemarin yang bahas materi tentang kitab 1 Tawari ini kan ada suku-suku ya di situ, ada suku-suku yang terambil dari satu, saya mau nanya yang agak sedikit bingung ya, nama-nama keturunan, terus ada suku-suku ya, ada suku Lewi, ada apa yang di pasal yang ke-6 sampai yang ke-7 ini memang sampai ke-7 ya, 7, 8, 9 penduduk Yerusalem ini waktu saya lihat di materinya tentang kitab 1 Tawari pasal yang ke-5 sampai ke-9 ini kan banyak nama keturunan ya kan, biasanya ada suku-suku apa aja kan, banyak ya namanya itu. Dan juga dulu sama bapak ibu saya memang tentang ada sih kayak justru kayak tentang label-label nama-nama keturunan tuh banyak sekali dari keturunan Abraham, terus keturunan keturunan Simeon, ada Yehuda, terus berjumlahnya berapa, katanya situ ada keturunan Abraham, Esau, Raja Edom. Ini kalau kita lihat dalam ya sama satuannya ya, kita coba diingat-ingat kembali deh, kalau ada labelnya kan, biasanya kan ada tentang keturunan tuh banyak banget sama apa saja di situ, suku-sukunya dibaca terus gitu, sangat waktu sama aku saya baca di aku kan pernah baca di 1 Tawari 6 sampai 9 aja, saya bergantian saya baca di pasal ke-7. Waduh, capek banget bacaannya karena banyak sekali keturunannya banyak sekali. Tapi itu sangat bagus. Yang saya mau ditanyakan ini maksudnya di dalam kitab 1 Tawari pasal yang ke-5 sampai dari kitab Tawari pasal yang ke-5 sampai yang dari 1 sampai yang ke-9 ini semua memang apa sih maksudnya ya, di setiap dalam ada keturunan, suku sama penduduknya itu, apakah memang ya di situ yang dikatakan yang kayak kemarin tuh kayak tentang ya, keturunan dari Adam hingga pembuangan Babel dari pasal 3. Jadi sisilah perjanjian baru dari Yesus Mesias, keturunan Daud dan keturunan mereka gitu loh Pak Ferry. Maksudnya sejarah tentang kitab Tawari itu maksudnya bagaimana Pak gitu, tentang yang kemarin waktu kita bahas presentasi kemarin itu. Terima kasih. Semangat untuk tahun depan. Mudah-mudahan saya bisa lanjut di kitab Perjanjian Lama hingga Baru. Iya. Terima kasih ya Firman. Itu arti ya, keturunan dari Adam ya, itu Adam, kemudian keturunan Adam itu pasal 1, 2, 3 itu fokusnya kepada Daud ya. Daud. Jadi bagaimana dari Daud sampai ke dari Adam sampai ke Daud. Jadi itu sesudah dibuang ke Babel pun keturunan Daud itu terus berjalan. Kemudian pasal 4 ya, keturunan Yehuda dari cabang lain, dan sampai pasal 7 itu keturunan 12 anak Yakub itu tempat tinggal mereka di mana zaman dulu. Bukan hanya keturunan saja ya, tinggal di mana, daerah mereka di mana, itu penting ya. Sebenarnya itu
10 suku yang tinggal di daerah utara ya, itu sebenarnya mereka menyembah berhala. Tetapi 1 Tawarik pasal 5 ya, suku-suku yang di seberang sungai Yordan atau mungkin ya di sungai Yordan di daerah timur dan barat, yaitu tertulis juga di sini. Mengapa menulis ya 10 suku yang dulu ya pada zaman raja-raja itu mereka menyembah berhala, tapi tetap menulis nama di sini. Karena maksudnya di sini mereka 12 suku anak Yakub itu tetap bersatu. Itu artinya. Kemudian 1 Tawarik pasal 6 di sini suku Lewi itu panjang lebar, itu suku Lewi. Mengapa suku Lewi panjang ya? Karena itu di sini 2 hal. Raja Daud penting karena Raja Daudlah yang membangun bangsa, membangun bait suci, mempersiapkannya, mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun bait suci. Kemudian suku Lewi ini sangat ditekankan di sini ya, pasal 6 itu silsilah suku Lewi itu terus tertulis suku Harun, keturunan Harun. Mengapa? Karena suku Lewi ini yang melayani di dalam bait suci. Nah, kalau mereka tidak ada, ya ibadah tidak berjalan, pujian tidak ada. Sehingga untuk mendorong suku Lewi kembali beribadah di bait suci, ya mereka di sini menulis nama mereka, pekerjaan mereka, penyanyi-penyanyi rumah Tuhan. Jadi zaman Daud ya terus menyebut nama Daud ya. Zaman Daud mereka melayani seperti apa suku Lewi itu dari Harun. Jadi tempat tinggal kota-kota orang Lewi juga ya tertulis di sini 48 kota. Jadi suku Lewi itu penting. Jadi mereka betul-betul melayani di dalam bait suci dan juga tempat tinggal mereka, kota-kota mereka itu harus dijaga seperti zaman Daud. Kalau tempat tinggal mereka tidak ada, kehidupan mereka tidak stabil. Maka kota dan tanah-tanah pengembalaan itu harus dikasih. Tanah-tanah pengembalaan itu biasanya untuk apa? Karena suku Lewi itu biasanya harus mempersiapkan korban hewan. Sehingga tempat tinggal dan juga dikasih tanah-tanah pengembalaan. Itu juga dibutuhkan untuk melindungi korban hewan. Kalau hari raya Idul Adha ya, biasanya di pinggir jalan ada hewan, ya domba-domba ya, sapi itu selalu ada tempat mereka. Seperti itu perlu tanah-tanah pengembalaan. Kemudian suku-suku yang lain juga di sini selalu menulis ya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pasal 7 pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu semacam pujiannya kepada suku-suku yang di daerah utara. Jadi walaupun mereka zaman raja-raja mereka menyembah berhala, tetapi mereka begitu berani dan mengalahkan banyak musuh karena mereka pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu pasal 7 itu terus berulang-ulang. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Artinya ya semacam pujiannya. Ayo semangat. Nenek moyangmu, suku-suku nenek moyangmu itu zaman dulu, zaman Daud, semua itu orang perkasa, orang berani. Jadi itu tujuannya ya. Ke pasal 8, daftar penduduk Benyamin, keturunan Saul. Keturunan Saul itu pun sebenarnya Saul itu raja jahat ya. Tetapi tetap menulis keturunannya. Walaupun Saul berbuat jahat di hadapan Tuhan, tetapi keturunannya tetap diberkati. Yonatan, Mika, Esibel,
Mika itu terus yaitu mereka diberkati. Jadi keturunan ini ya, banyak nama-nama tertulis di sini, artinya ya untuk kami yang baca di sini agak pusing ya, tetapi artinya Tuhan tetap melindungi keturunan ke-12 suku Israel ini. Namanya banyak, betul-betul diberkati, diaruniakan. Jadi itu arti ya, arti keturunan 12 anak Yakub. Bagaimana berkembang, bagaimana terus diberkati sampai saat ini. Sehingga maksudnya di sini, ayo kita bersatu. Jangan lupa zaman Daud, Raja Daud, kita begitu semangat semua suku-suku mempersiapkan bait suci. Jadi itu ya maksudnya. Ya itu seperti itu ya, kita mungkin bahas satu per satu. Sebenarnya itu banyak hal kita bisa bahas ya, tapi ya selalu waktunya mepet. Ya bahasa saya masih mungkin banyak kekurangan juga ya, sehingga agak sulit ya. Tapi puji Tuhan ya, mungkin saudara-saudara kira-kira 1 tahun terus ikut belajar bersama-sama. Jadi saya sangat berterima kasih ya kepada saudara-saudara tetap ikut baca bersama-sama, belajar bersama-sama. Jadi ya segala keterbatasannya dari saya sendiri mungkin ya, tapi Roh Kudus ya terus memberkati dan menyuarakan ya suara Tuhan kepada saudara-saudara ya. Jadi itu saja. Selama libur ya, terus baca. Nanti ya cerita sama dengan 2 Samuel ya. Nanti sudah hari ini silsilah Saul ya, silsilah Saul kembali di suku Benyamin, kembali lagi. Mengapa ulang lagi ya silsilah Saul? Karena besok ya dia mati, kemudian bagaimana Daud menjadi raja. Itu cerita latar belakang ya, latar belakang munculnya Raja Daud dari mana. Kemudian Daud itu nanti menjadi raja, kemudian dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut perjanjian dipindah ke Yerusalem itu, tabut Allah harus ada di tengah kehidupan kita, di dalam hati kita. Itu artinya ya selalu pegang janjinya. Kemudian nanti Tawari pasal 21 ya, dia berdosa ya, sensus ya, sensus. Tetapi melalui dosa itu justru tempat itu pengirikan Arauna, tempat itu justru menjadi ya tempat ya di mana bait suci Salomo berdiri. Jadi kemudian pasal 22 sampai 29-nya itu maksudnya bagaimana Daud mempersiapkan bahan-bahan dan segala macamnya, alat-alat untuk mempersiapkan membangun bait suci. Sikapnya seperti apa? Jadi itu intinya. Dia begitu ya, semangat untuk mempersiapkan, mempersembahkan persembahan untuk mempersiapkan bait suci. Ayo kita belajar cara kehidupan Daud, sehingga kita juga betul-betul ya kembali berkomitmen kepada Tuhan. Jadi itu inti ya, inti 1 Tawari, kemudian 2 Tawari baru Salomo ya mulai membangun bait suci. Bait suci itu artinya untuk orang Kristen zaman sekarang bukan gedung gereja. Bait suci itu kerajaan Allah ya, memperluas kerajaan Allah. Itu tafsirannya. Jadi terima kasih banyak ya belajar bersama-sama. Tahun depan juga kita tetap ya setiap belajar firman Tuhan
banyak orang yang mengabaikan firman Tuhan, apalagi mempelajari Alkitab ini ya. Beberapa pendeta berkata ya kepada saya ya, oh terus belajar itu untuk apa? Yang penting berbuat baik. Selalu itu ya pernah dengar ya beberapa kali dari pendeta di sini. Tapi saya tidak setuju. Zaman ini banyak firman Tuhan itu tidak dinyatakan ya, tidak dijelaskan ya kepada jemaat, sehingga apa yang terjadi ya, banyak jemaat hidup di dalam kegelapan. Jadi ya pengetahuan itu tidak penting, yang penting berbuat baik. Itu sangat berbahaya. Setiap zaman firman Tuhan itu tidak diperjelaskan dengan baik kepada jemaat, ya setiap zaman itu ya pasti terjadi masa kegelapan. Masa kegelapan. Apalagi gereja juga sama ya. Banyak jemaat-jemaat itu belum merasa pentingnya ya membaca firman Tuhan, dan mungkin enggak tahu tentang enggak belajar tidak apa-apa. Itu sudah menjadi ya kebiasaannya pikiran jemaat. Sangat menyedihkan ya. Jadi perasaan manusia itu seperti bulat ya, bulat. Maka perasaan manusia itu kalau ya seperti bulat, maka terus putar-putar ya, karena ini berbulat seperti ini, sehingga dibiarin, maka terus ya bergerak kemana-mana. Ya hati manusia itu selalu seperti itu ya, seperti itu. Dari pagi sampai malam, mungkin 1 minggu, 1 tahun. Maka ya hatinya terus ya, mungkin ke sini, ke sana, ke sini. Jadi sulit berfokus ya. Tetapi pengetahuan itu seperti kotak ya, kotak persegi 4. Jadi kalau di bawah perasaan kita, kalau ada kotak yang kokoh ini, ya walaupun di atas kotak persegian ini mungkin kalau ada perasaan enggak begitu bergerak kemana-mana, karena di bawah ada kotak yang kuat. Itu kotak yang kuat persegi itu ya pengetahuan. Jadi pengetahuan ya, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting ya, sangat penting. Sehingga dasarnya kuat seperti persegi ya. Kemudian di atas ada perasaan kita. Sehingga walaupun kita memang goncang-goncang sedikit, tetapi di bawah ada pengetahuan yang kuat, sehingga ya nggak kemana-mana, langsung kembali lagi. Jadi itu sangat penting, sehingga kita lebih rajin ya belajar firman Tuhan, dan juga ya itu jangan padamkan loh ya, jangan padamkan loh, dan ya kita biar berkata ya pergunakanlah waktu yang ada. Jadi ya sedihnya mungkin kalau libur ya Indonesia mungkin terlalu banyak tanggal merah ya. Ya istirahat penting. Tetapi ya kalau ada waktu, perbuatan kita apa? Ya mungkin selalu nomor satunya jalan-jalan. Ya mungkin bagaimana iman bertumbuh ya. Hari biasa sibuk enggak baca. Tanggal merah itu sibuk jalan-jalan. Kapan bertumbuh? Maka kehidupannya goncang-goncang. Jadi selama libur, coba betul-betul pelajari firman Tuhan yang memang sambil istirahat ya. Beberapa pasal betul-betul belajar, coba kupas ya isinya, sehingga kita mampu ya menolong atau mengajar jemaat lain. Itu penting ya. Dan tahun depan juga kita tetap semangat baca bersama-sama. Gimana hari Kamis tetap berjalan? Gimana?
hari Kamis tetap Zoom ini berjalan atau gimana istirahat? Kalau menurut aku sih ini tanggal berapa ya? Tanggal 16 hari ini. Nah, berarti sekitar 15 hari lagi kayaknya diliburkan dulu kayaknya sebetulnya. Karena sudah memasuki 1 minggu lagi hari Natal telah tiba. Jadi buat teman-teman semuanya, buat RBF, ini adalah terakhir buat kita semuanya. Dan ingat ada satu kesempatan buat kalian tetap terus membaca firman. By the way, Amin. satu hari satu ayat harus di grup kalian masing-masing. So tetap semangat, Bible time, happy holiday, see you next on the 2022. You're the best. Amin. Ya, thank you. Oke, ya mungkin ya. Ada yang mau sharing atau tambahan atau Tia, Dahlia, Stephen King ada tambahan atau enggak? Biasanya ada nih, Kak Dahlia dulu nih. Kak Dahlia dulu deh. Aku benar-benar apa ya Pak? Cukup sih Pak, maksudnya benar-benar harus butuh waktu ekstra ya sepertinya memahami tawarik ya. Karena tentang garis keturunan dan cukup Pak. Iya. Ya. Agak sulit ya, tapi ya mungkin yang penting ya mencari intinya yang penting ya. Jadi cara seperti ini kalau kita tidak belajar pasal demi pasal ya, mungkin sebenarnya kapan kita bisa mendengar khotbah dari 1 tawari, 2 tawari ya? Kapan belajar lagi mungkin? Kapan Pak Ferry menjelaskan 1 tawari kepada Dahlia dan Tia dan firman Stephen King? Kapan mungkin ya? 3 tahun kemudian kita tetap bisa belajar bersama-sama enggak? Mungkin agak sulit ya, karena udah berkeluarga mungkin ya. Sulit. Maka mungkin ya setiap kali aku juga mungkin sebenarnya waktunya terbatas dan juga sekaligus ya kapan belajar lagi? Ya enggak ada kesempatan lagi mungkin ya. Kalau ayo baca-baca, ya masing-masing di tempat masing-masing ayo baca-baca. Ya, gimana bisa baca ya? Mudah-mudahan ini ya mungkin pembacaan 1 tawari 2 tawari mungkin yang terakhir ya. Mungkin 3 tahun kemudian baca lagi. Saya juga mungkin ya kalau nggak mengajar, aku juga nggak baca juga mungkin ya. Karena aku harus mengajar, maka aku baca ya. Itu juga mungkin rencana Tuhan ya. Kalau Pak Firly nggak mengajar, Pak Firly juga nggak baca. Tapi ya, saya sudah mungkin ambil keputusan ya, sampai mati aku baca. Karena ya menjadi orang Kristen itu, seperti banyak orang berpikir, jemaat berpikir ya, gampang. Enggak. Ikut Yesus Kristus itu tidak gampang. Harus menyerahkan hidupnya, ya mati-matian. Ikut Yesus Kristus. Kalau merasa gampang, itu sudah salah, sudah sesat ya. Yesus pun belum pernah ajak-ajak, ayo ikut aku. Yesus belum pernah. Yang serius, yang betul-betul siap mati, ya dia harus ikut, dia bisa ikut. Kemudian cara hidupnya setiap hari, ya harus berjuang sampai mati. Karena ya mungkin mudah terhanyut ya ke dunia ini. Tidak gampang kan, kita sudah mengalami banyak, Dahlia juga mungkin, Tia juga mungkin mengalami banyak ya, Stephen King juga. Jadi kita tidak ya berusaha keras ya untuk membaca firman Tuhan, pegang firman Tuhan itu sampai mati ya, setia itu ya jangan menganggap itu gampang. Tidak ada orang Kristen seperti itu. Orang Kristen ya mungkin ya selalu itu siap ya mati sampai sepanjang tahun baca firman Tuhan ya mungkin sampai mati ya setia itu terjadi harus terjadi ya, tapi ya kita harus menjadi teladan bagi orang lainnya, menjadi orang lain karena harus berteriak
mengapa harus membaca Alkitab. Kalau mau teriak, harus ada kesaksiannya. Bukan karena merasa wajib ya. Kesaksiannya, kita harus mengalami kekuatan firman Tuhan yang mengubah kehidupan saya secara total. Atau mungkin kita selalu rindu mendengar suara Tuhan setiap hari. Kalau kerinduan ini selalu ada, ya bagaimana mungkin langsung berangkat ke tempat kerja tanpa membaca firman Tuhan? Ya seperti makan 3 kali ya. Jadi itu harus mengalami kekuatan firman Tuhan, itu penting ya. Kalau tidak, hanya teori atau hanya kata-katanya, kesaksian orang lain, itu tidak bisa. Jadi betul-betul mengalami ya kekuatan firman Tuhan, kekuatan Tuhannya, sehingga ya dari mulut kita ya langsung keluar kesaksiannya. Jadi itulah ya tujuan kita yang membaca firman Tuhan bersama-sama. Ayo Tia, atau mungkin Tia tambahan ada enggak? Stephen King, ayo. Gak usah malu-malu. Cukup sih Pak, dari aku intinya ya benar kata Pak Ferry ya, memang kita harus rutin dari diri sendiri gitu, mencari baca firman Tuhan, belajar, percaya aja sama seperti sekolah gitu. Selama kelamaan kita bisa, Allah bisa karena biasa. Kalau aku dengar slogannya Allah bisa karena bisa, kita Allah bisa karena terbiasa. Jadi kita juga bisa memahami karena terbiasa. Terima kasih. Ya, Stephen King, ayo. Ya tadi udah kan sharing tadi ya itu. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan membuang waktu ya. Pergunakanlah waktu yang ada dan janganlah padamkan lo ya. Lo terus berkobar-kobar sehingga ikut Yesus Kristus itu sukacita yang melimpah-limpah. Jadi itu tahun depan juga ya kita berjuang bersama-sama. Saya juga lebih berjuang ya mengajar dengan baik juga. Oke, itu aja. Tutup doa ya. Tia minta tutup doa. Minta ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di satu komunitas RBF ya Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, bukan sekedar belajar tentang ataupun untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, tapi juga kami belajar membukakan diri kami ya Tuhan, membukakan identitas kami Tuhan, bahkan kami juga belajar Tuhan untuk mau ditegur Tuhan melalui firman Tuhan, supaya kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengenal kasih Tuhan yang sempurna, sehingga Tuhan ketika Engkau datang ke dunia ini kedua kali Tuhan, kami boleh Engkau dapati setia, bahkan Engkau boleh mendapati kami Tuhan, layak Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan kelak Tuhan. Bapak yang baik, seperti Engkau menyertai kami sepanjang tahun 2021 Tuhan, kami percaya di tahun-tahun berikutnya Tuhan, Tuhan juga akan menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati setiap kegiatan kami Tuhan, baik itu dalam pelayanan kami Tuhan, baik itu juga dalam pekerjaan kami, studi kami percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan mengantarkan kami ke tujuan, bahkan ke cita-cita kami Tuhan, ke masa depan kami Tuhan, ke arah yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan akan terus pelihara setiap kehidupan kami, terkhusus Tuhan yang akan terus memelihara perkumpulan kami Tuhan RBF ya Tuhan. Tuhan yang terus tambah-tambahkan jiwa bagi pelayanan RBF ya Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan RBF Tuhan akan banyak lagi orang-orang yang akan bersukacita di dalam membaca Alkitab, bersukacita dalam pengenalan akan Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai setiap hidup kami, Tuhan yang pakai pemimpin kami Tuhan, Pak Ferry dan Ibu Won, biarlah mereka Tuhan, para hamba-Mu ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan,
untuk boleh menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan, sehingga kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum paham Tuhan, kami boleh paham Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap anak-anak Tuhan, anggota RBF dimanapun kami berada, kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Mampukan kami menjalani hari-hari kami Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar juga Tuhan kami akan menutup ibadah kami hari ini Tuhan. Lindungi kami malam hari ini Tuhan, jagai kami Tuhan. Buat teman-teman kami yang tidak bisa bergabung juga, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, Tuhan juga melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke. Foto Stephen dulu, King, Gus. foto. Ya, ya kita foto ya. Ini RBF tahun online terakhir. RBF online terakhir 2021. Nah, 1, 2, 3. Ya. Oke, dah. Terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih banyak ya. Selamat Oke, Natal. Terima kasih Pak Ya, Heri. semua ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Ya.